Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Pada Maret 2024, Samsung ini merilis handphone mid-range teratasnya yaitu Galaxy A55. Namun Galaxy A54 dari tahun sebelumnya juga masih tersedia ya, dan juga harganya lebih terjangkau. Nah pertanyaannya, perbedaan besar apakah yang ada pada model baru ini? Dan kira-kira kalian akan kehilangan banyak hal atau tidak nih dari tipe sebelumnya? Gak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita compare. Let's go! Oke, Galaxy A55 5G ini memang sedikit lebih mahal ya dengan 3 varian. Untuk yang varian 8/128 dijual dengan harga Rp5.999.000. Yang 8256 dijual dengan harga Rp6.499.000. Sedangkan yang 12/256 GB dijual dengan harga Rp6.899.000. Di sisi lain untuk Galaxy A54 yang varian 8128 dijual dengan harga Rp5.849.000. Sedangkan yang 8256 dijual dengan harga Rp6.249.000. Tapi yang mau aku compare sekarang varian yang sama ya, yaitu 8/256 GB. Kalau bicara tentang paket penjualannya cukup jelas ya jika dilihat dari kemasannya ini. Ini udah jelas banget kalau kedua handphone ini belum dapat kepala adaptor. Jadi kalian harus beli lagi nih untuk kepala adaptor tambahannya. Sementara itu isi kotaknya juga sama. Kalian akan mendapatkan handphone, kemudian ada buku panduan dan juga buku garansi, serta kabel yang sudah C2C ya. Kedua handphone ini memiliki kesamaan yang mencolok dalam desain fisiknya. Tombol daya dan volumenya berada di sisi kanan, sementara lubang mic dan slot SIM tray yang hybrid terletak di bagian atas. Bagian kirinya kosong, sedangkan bagian bawahnya dilengkapi dengan lubang mic, lubang charger, lubang mic lagi, dan lubang speaker. Desain belakang keduanya ini menggunakan lapisan kaca Gorilla Glass yang memberikan kesan mewah dan juga elegan, serta tahan dari sidik jari. Namun, perbedaan yang mencoloknya terlihat pada modul kamera, yang dimana Galaxy A54 ini memiliki modul yang lebih kecil ya, jika dibandingkan dengan Galaxy A55. Selain itu, bingkai pada Galaxy A54 ini terbuat dari plastik, sedangkan Galaxy A55 ini menggunakan aluminium. Meskipun demikian, beberapa mungkin merasa lebih nyaman ketika menggenggam Galaxy A54 karena ukurannya memang lebih pas ketika di tangan. Dengan dimensi 158,2 mm, lebarnya 76,7 mm, dan ketebalan 8,2 mm. Sedangkan untuk Galaxy A55 memiliki panjang 161,1 mm, lebarnya 77,4 mm, dan ketebalan yang sama yaitu 8,2 mm. Ketika menilik ke bagian layarnya, kedua ponsel ini sudah dilengkapi dengan desain punch hole kamera depan. Namun ukuran bezel kameranya ini berbeda. Dengan Galaxy A55 memiliki bezel yang sedikit lebih besar. Proteksi layarnya juga berbeda ya, yang dimana Galaxy A54 ini menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan untuk Galaxy A55 menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Meskipun keduanya ini menggunakan layar Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan juga HDR10+, Galaxy A54 ini memiliki berat yang lebih ringan yaitu 202 gram. Sedangkan untuk Galaxy A55 memiliki berat 213 gram. Perbedaan ukuran layarnya juga mencolok ya, yang dimana Galaxy A54 ini memiliki layar 6,4 inch dan resolusinya Full HD Plus 1080 x 2340 pixel dengan kerapatan 411 ppi. Sedangkan untuk Galaxy A55 memiliki layar 6,6 inch dengan resolusi dan juga kerapatan pixel yang sama. Namun kerapatan pixelnya sedikit lebih rendah yaitu 390 ppi. Kedua handphone ini memiliki speaker stereo yang berada di bagian bawah maupun di bagian earpiece-nya. Ketika diuji pada volume yang penuh, keduanya ini menghasilkan suara yang memuaskan tanpa cacat, terutama pada rentang volume 70-90%. Perbedaan volume antara keduanya ini tidak terlalu signifikan. Dengan Galaxy A55 ini hanya sedikit lebih keras, sekitar 11-12 poin lah ya dari Galaxy A54. Namun secara keseluruhan kualitas suara pada kedua ponsel ini sangat memuaskan dan cocok untuk mendengarkan berbagai jenis konten multimedia.
Ketika dibandingkan, Galaxy A55 ini dilengkapi dengan chipset Exynos 1480, sementara untuk Galaxy A54 menggunakan Exynos 1380. Hasil pengujian Antutu menunjukkan bahwa Galaxy A55 ini mencatat skor yang lebih tinggi dengan 739.012. Sedangkan untuk Galaxy A54 ini mencapai 603.568. Ketika memainkan PUBG dengan pengaturan grafik, pada kedua perangkat ini mirip ya, mulai dari smooth hingga ekstrim, balance hingga ultra, HD hingga ultra, dengan batasan tertinggi yaitu HDR ultra. Kedua perangkat ini memiliki giroskop yang aktif, memberikan pengalaman bermain yang nyaman dengan gambar game yang lebih jernih di mata. Namun, suhu Galaxy A54 ini cenderung lebih panas daripada Galaxy A55. Saat bermain Mobile Legends, terdapat perbedaan dalam pengaturan grafis antara keduanya. Untuk Galaxy A54 memungkinkan pengaturan frame rate hingga super dan grafisnya di ultra. Sementara untuk Galaxy A55 hanya sampai pada frame rate tinggi dan grafisnya di tingkat yang sama. Meskipun demikian, pengalaman bermain di kedua perangkat ini dianggap sama-sama menyenangkan ya, dengan gambar game yang enak dilihat dan juga tanpa lag. Namun, suhu pada Galaxy A54 ini cenderung sedikit lebih panas jika dibandingkan dengan Galaxy A55. Kedua ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 14, tetapi perbedaannya ini terletak pada versi One UI mereka, yang dimana Galaxy A54 ini menggunakan versi 6.0, sedangkan untuk Galaxy A55-nya menggunakan versi 6.1. Keduanya ini memiliki sensor fingerprint yang berada di layar, dan juga sensor NFC yang cepat, serta sertifikasi IP67 untuk ketahanan terhadap air dan juga debu. Namun, Samsung Galaxy A55 5G ini menawarkan lebih banyak fitur daripada Galaxy A54 5G. Salah satunya adalah kehadiran Samsung Knox Vault, sebuah sistem keamanan data canggih yang sebelumnya hanya ada di series Galaxy S. Knox Vault ini berfungsi sebagai lapisan tambahan keamanan ya, yang melindungi data penting dari akses yang tidak sah. Selain itu, Galaxy A55 5G ini juga mendukung fitur eSIM yang umumnya ditemukan di ponsel kelas atas. Fitur ini tentunya memberikan fleksibilitas dalam pengaturan kartu SIM tanpa perlu menggunakan slot fisik ya. Hal ini tentunya meningkatkan kenyamanan untuk pengguna dalam mengelola jaringan seluler. Perbedaan lainnya terlihat pada jumlah aplikasi bawaan antara Galaxy A54 dan juga Galaxy A55. Yang dimana Galaxy A54 ini memiliki jumlah yang lebih sedikit daripada A55. Namun ada fitur menarik nih yang dimiliki oleh seri A55, yaitu kemampuan untuk menghapus atau menginstal ulang aplikasi bawaan seperti kalender, kalkulator, kiat, dan catatan. Sementara itu di A54, aplikasi bawaannya hanya dapat dinonaktifkan tanpa opsi menghapus ataupun menginstal ulang. Kedua ponsel ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan juga fitur pengisian cepat 25 Watt. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam efisiensi penggunaan baterainya di antara kedua perangkat ini. Pengisian selama 1 jam pada Galaxy A54 bertambah 76%, sedangkan untuk Galaxy A55 bertambah 80%. Untuk penggunaan aplikasi seperti TikTok selama 1 jam, Galaxy A54 ini mengalami penurunan baterai sebesar 10%, sedangkan untuk Galaxy A55 hanya 7% saja. Sementara itu, ketika menonton YouTube selama 1 jam, Galaxy A54 ini mengalami penurunan baterai sebesar 8%. Sedangkan untuk Galaxy A55 hanya 6% saja ya. Ketika bermain PUBG Mobile selama 1 jam, kedua ponsel ini mengalami penurunan baterai yang sama, yaitu 14%. Namun dalam permainan Mobile Legends selama 1 jam, Galaxy A54 ini mengalami penurunan baterai sebesar 17%. Sedangkan untuk Galaxy A55 hanya 12%. Keduanya ini memiliki setup kamera yang serupa dengan kamera belakang utama yang sama beresolusi 50 megapiksel ya, ultrawide-nya 12 megapiksel dan makro 5 megapiksel, serta kamera depan 32 megapiksel dan juga 12 megapiksel. Resolusi video juga identik mencakup UHD, Full HD, dan HD pada 30 fps dengan opsi Full HD pada 60 fps. Fitur kamera standar seperti mode seru, potret, kemudian ada foto, dan video ini tersedia di kedua perangkat. Begitu pula dengan fitur tambahan seperti Pro, Video Pro, sekali ambil, kemudian ada kamera malam, makanan, kemudian ada panorama, kamera makro, gerakan super lambat, gerak lambat, dan hyperlapse. Yang membedakannya adalah Galaxy A55 ini ada fitur perekaman ganda, sementara di Galaxy A54 belum memiliki fitur tersebut. Namun dalam hasil kamera terdapat perbedaan yang mencolok antara kedua perangkat ini.
Galaxy A55 menampilkan hasil yang detail dan juga jernih pada kamera utama 50 megapikselnya. Meskipun sedikit kurang pekat ya jika dibandingkan dengan Galaxy A54 yang menampilkan warna yang lebih tajam. Meskipun demikian, dengan hasil kamera yang 12 megapikselnya di Galaxy A55 ini cukup bagus, meskipun detailnya sedikit berkurang ketika di zoom. Sementara untuk Galaxy A54 menampilkan warna yang lebih pekat. Hasil dari kamera 0,5 pada Galaxy A55 juga terang dan juga jernih dengan minim noise dan warnanya juga cukup pekat. Sedangkan untuk Galaxy A54 ini memberikan hasil yang hampir sama dengan sedikit peningkatan kecerahan. Pada kamera selfie, Galaxy A55 ini menampilkan hasil yang lebih mulus dan juga pekat jika dibandingkan dengan Galaxy A54 yang cenderung lebih pucat, terutama pada mode potret depan. Namun hasil potret belakangnya Galaxy A55 ini terlihat lebih terang dan juga lebih hidup jika dibandingkan dengan Galaxy A54. Meskipun keduanya ini menampilkan efek bokeh yang fokus. Pada zoom 10 kali, Galaxy A54 ini memberikan hasil yang lebih jernih dan juga terang. Sementara untuk Galaxy A55 sedikit lebih blur dan juga kurang detail ya. Meskipun demikian, dalam kondisi malam hari, Galaxy A55 ini menampilkan warna yang agak kemerahan, namun tetap menjaga detail yang jernih. Sedangkan untuk Galaxy A54-nya menampilkan hasil yang lebih realistis dan juga terang pada objek dengan minim cahaya. Selanjutnya untuk kamera belakang aku pakai resolusi UHD pada 30 fps. Ini menurut aku untuk detailnya agak berkurang ya dari yang Full HD tadi. Dari bunga aja kita bisa ngelihat tadi kayaknya lebih terang, lebih pekat gitu, sedangkan ini sedikit berkurang. Tapi kalau untuk stabilan nggak berkurang sih, tetap sama aja di resolusi berapapun. Ini aku pakai buat jalan pelan, dia masih aman-aman aja. Kalau untuk kualitas zoomnya dia seperti ini, 10 kali zoom. Nah kalau di resolusi UHD 30 fps ini kualitas zoomnya menurut aku nggak terlalu beda jauh ya. Sama-sama ada noise-nya, walaupun kalau kita perhatikan banget ini memang lebih banyak di A55 noise-nya. Tapi keduanya sama-sama ada noise kalau di resolusi UHD 30 fps ini. Kemudian untuk video kamera belakang, di sini aku pakai resolusi Full HD 60 fps. Untuk warna pada awan ini kelihatan lebih biru di A54 ya, sedangkan di A55 ini dia kelihatan biasa aja sih menurut aku, tapi tetap bagus. Cuman kalau di A54 itu kamera belakangnya warnanya lebih pekat menurut aku. Sama sih kayak di HD tadi, dan untuk zoomnya ini kita tes juga dia sama ya, sampai 10 kali zoom. Seperti ini kualitasnya. Lagi-lagi di resolusi ini A54 minim noise, sedangkan di A55 noise-nya lebih banyak menurut aku. Kalau kita balikin ke kamera 1 kali, nah seperti ini. Untuk stabilannya ini sama, nggak patah ya keduanya. Resolusi selanjutnya aku pakai yang UHD pada 30 fps. Di sini juga sama, untuk A55 dia lebih ngezoom, sedangkan A54 nggak ngezoom ya. Kalau untuk kontras warna di resolusi ini aku lebih suka di A55 tetap. Untuk stabilannya sama, tetap aman-aman aja keduanya. Kalau dari bawah seperti ini. Untuk detail pada objek aku lebih suka di A55 ya, karena kelihatannya dia lebih real. Sedangkan kalau untuk A54 ini kurang detail menurut aku. Untuk kontras warnanya sedikit berkurang sih dari resolusi sebelumnya, karena di sini untuk kayak awan aja ini nggak terlalu biru, sedangkan tadi kelihatan birunya, apalagi di gedungnya ya kelihatan jadi lebih buram warnanya, lebih pucat. Selanjutnya aku pakai resolusi Full HD pada 60 fps. Ini kelihatan banget perbedaan pertama itu dari zoom ke objek. Kalau di A54 ini dia nggak terlalu ngezoom, sedangkan di A55 ini lebih ngezoom ya, jadi lebih dekat gitu ke wajah aku. Kalau untuk kontras warnanya ini nggak terlalu beda jauh dengan yang di HD tadi, masih sama aja. Aku lebih tetap suka di A55.
karena menurut aku lebih detail sih kalau di resolusi Full HD ini. Sedangkan di A54 ini agak berkurang ya untuk detailnya. Tapi kalau untuk stabilan sih ini menurut aku sama-sama stabil. Nah kalau dari bawah seperti ini, nggak backlight juga, keduanya sama. Tapi balik lagi ya ke selera masing-masing. Kalau aku sih lebih suka di A55 untuk kamera depannya. Oke Sobat Minsi, menurut aku Galaxy A55 dan Galaxy A54 ini perbedaannya justru lebih banyak dari apa yang kalian harapkan. Galaxy A55 ini adalah perangkat yang lebih besar dengan material yang lebih baik. Seperti contohnya bingkai aluminium dan juga layarnya ini sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Dan juga kualitas speakernya ini sudah ditingkatkan ya. Chipsetnya juga lebih bertenaga dan daya tahan baterainya juga lebih baik. Karena ini yang terbaru, jadi dukungan perangkat lunaknya ini akan bertahan lebih lama. Sedangkan untuk Galaxy A54 ini memiliki desain yang lebih nyaman ketika digenggam. Dan juga menawarkan fitur-fitur yang sama ya dengan Galaxy A55, tapi harganya ini lebih terjangkau. Semuanya balik lagi sih ke pilihan kalian masing-masing, kalian lebih suka yang mana. Oke deh, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on this video. Bye-bye!